Menarik, ada sebuah riwayat dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dikutip oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, di mana Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kullu hasabin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa hasabi wa nasabi. Setiap hasab dan nasab itu terputus di hari kiamat kecuali hasabku dan nasabku. Makanya ketika kita berbicara tentang ikatan kita dengan risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ikatan kita dengan Rasul dengan hasab. Atau kalau kita ternisbat pada Ar-Rasul, boleh jadi maunya kita merupakan keturunan Ar-Rasul, itu ikatan nasab. Nah, dalam riwayat ini Ar-Rasul berkata bahwa setiap ikatan, apapun ikatan itu, mau ikatan yang berhubungan dengan agama atau dengan keturunan, itu semua ikatan akan terputus di hari kiamat kecuali ikatan yang menghubungkan ikatan itu denganku, baik ikatan yang berdasar pada hasab ataupun nasab. Nah, seperti apa Imam Khumaini menjelaskan riwayat ini? Digambarkan di sini bahwa li'anna wadhalika, li'anna hasaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ruhaniyun wa baq. Jadi kalau kita menjalin ikatan dengan Ar-Rasul melalui hasab, ya, melalui agama, ikatan itu bersifat ruhani dan abadi. Wa ba'id an jamil asabiyat al-jahiliyah, dan jauh dari berbagai macam fanatisme kejahilian. Yang ini melanjutkan wa hadzal hasab wan nasab ar-ruhaniyain fi dzalikal alam yakunu dhuhuru akthar wa kamaluhu awdah. Nanti ikatan baik hasab maupun nasab dengan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat itu nanti akan semakin manifestasinya itu semakin jelas, bentuknya semakin jelas. Kita masih akan memahami keterangan ini lebih dalam. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Fa inna, ini kata Imam Khumaini, nasabahu alaqatun ilahiyah. Jadi ikatan nasab dengan Rasul jangan diartikan cuma ikatan hubungan darah, bukan. Fa inna nasabahu alaqatun ilahiyah, merupakan hubungan ilahi atau ikatan ilahi, la tadharu ala kamali haqiqatiha illa fi dzalikal alam, dan nanti kesempurnaan hakikatnya tidak akan kelihatan kecuali di alam setelah alam dunia ini. Penjelasan lebih jauh. Inna hadhil ala'iq al-jasmaniyah al-mulkiyah al-qa'imah ala al-adat al-bashariyah innama tataqatta bi adfahil asbab. Ikatan-ikatan fisik, ya, ikatan-ikatan biologis, ikatan-ikatan duniawi ini yang berdasar pada apa yang ada di tengah-tengah manusia ini akan terputus dengan sebab-sebab yang paling sederhana. Ketika kita meninggal dunia, semua ikatan kita terputus. Ikatan kita dengan tanah air kita terputus, ikatan kita dengan bangsa kita terputus, ikatan kita dengan siapapun terputus. Nah, walaisa li ayyin minha fi dzalikal alam naf'un wala qimah. Dan ikatan-ikatan yang terkait dengan dunia, yang boleh jadi di dunia kita banggakan, semua itu tidak punya nilai dan harga di hari kiamat. Jangan dikira hanya karena kamu dari bangsa ini, dari keturunan ini, atau dari penduduk negeri ini, ya, kemudian itu bisa berharga bagimu. Tidak ada harganya. Illa, mana yang berharga? Illa tilkal ala'iq allati tatawathaq fi nizamin malakuti ilahi. Ikatan-ikatan yang akan memberikan manfaat adalah ikatan-ikatan yang telah terikat kuat dalam sistem malakuti ilahi. Apa artinya ini? Imam Khumaini menjelaskan, wa tahta dhilli mizanil qawaid asy-syar'iyyah wal aqliyah allati lan fisama laha. Ikatan-ikatan itulah ikatan-ikatan yang dasarnya, ya, adalah
kaedah-kaedah syariat dan akal. Jadi Anda ketika beragama dengan agama yang dibawa oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau keberagaman Anda itu tidak berdasar ya pada kaedah-kaedah syariat dan nalar, agama bahkan tidak berarti buat Anda. Kalau Anda punya ikatan nasab dengan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya berhenti pada ikatan nasab yang tidak diikat dengan kaedah-kaedah syariat dan akal, juga tidak akan berarti itu. Keterangan Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Karena itu kemudian di antara yang diucapkan Ar-Rasul sebagai contohnya, la tanalu ya syafa'atuna mustahiffas salat. Orang-orang yang meremehkan sholat, syafaat kami tidak akan menjangkau mereka. Jadi siapapun, mau orang itu punya agama, mau orang itu punya hubungan nasab dengan Ar-Rasul, kalau kemudian hubungan keagamaan dan hubungan nasab tidak diikat dengan kaedah-kaedah syariat dan akal, maka tidak akan memberikan manfaat padanya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, Imam Humaini kemudian menjelaskan bahwa di kehidupan pasca kehidupan dunia, nanti semua yang kita lakukan di kehidupan dunia ini akan tampak wajah sejatinya. Apakah ketika kita, ini penting ya, ini mulai penting, ini pembahasan mulai serius sedikit. Apakah kita kemudian ketika di dunia ini dalam wujud sebagai manusia, apakah nanti ketika kita bangkit di kehidupan yang berikutnya kita tetap manusia? Belum tentu. Jadi yang menentukan seperti apa kita dibangkitkan adalah perilaku kita di dunia. Bahkan kita tidak mampu mempertahankan wujud kita sebagai manusia. Tidak setiap kita mampu mempertahankan itu. Digambarkan bahwa di Yaumul Mahsyar itu sebagian orang dibangkitkan dalam wajah hewan, bahkan dalam wujud syaitan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bukankah kita baca di Al-Quran, bahkan mata yang melihat ini pun tidak mampu kita pertahankan di kehidupan yang selanjutnya. Ada orang-orang ketika dibangkitkan di hari kiamat yang saya baca ini Al-Quran. Lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Waqad kuntu basira. Dan sebelumnya aku di dunia melihat. Kenapa sekarang engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Allah mengatakan, iya. Dalam kehidupan dunia kamu melupakan kami. Kami Tuhanmu kamu lupakan. Dan sekarang di hari terkuaknya seluruh hakikat, kamu juga aku lupakan. Dan kamu lihat ya, kalau kamu melupakan aku tidak kena apa-apa. Tapi kalau kamu aku lupakan, wahai hamba yang lemah, bahkan melihat pun kamu tidak mampu. Wa kadzalikal yauma tunsa, yang saya baca di Al-Quran. Hari ini pun kau akan dilupakan. Artinya hubungan-hubungan keagamaan, hubungan nasab, ini terlalu besar. Bahkan mata yang kita miliki tidak mampu kita pertahankan. Bahkan wujud kita sebagai manusia, kalau tidak kita rawat dengan keimanan dan amal yang soleh, bahkan tidak bisa kita pertahankan wujud kita sebagai manusia. Ini keterangan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Nah, yakni hadis yang saya baca tadi di atas, hadis tentang asobiyah ini kan berbunyi, barang siapa yang di hatinya ada sebiji khordal dari fanatisme, Allah akan bangkitkan di hari kiamat ma'a'rabil jahiliyah. Jadi dia seakan-akan jadi bangsa Arab jahiliyah. Jadi berubah nanti. Jadi asobiyah, sifat asobiyah ini akan
menjadi sebab untuk kita bangkit bersama orang-orang Arab jahiliyah. Ma'arabil jahiliyah, artinya kita seperti mereka. Kita sudah bukan seperti yang kita di dunia sekarang ini, kita seperti orang-orang Arab jahiliyah kalau kita tidak mampu membuang fanatisme dari diri kita. Nah, keterangan akan lebih menarik dari Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif. Kata beliau, maksudnya apa sih dibangkitkan bersama orang-orang Arab jahiliyah? Artinya boleh jadi kita merasa di dunia ini beriman, kita di dunia ini menyembah Tuhan. Loh, kenapa engkau bangkitkan aku bersama orang-orang Arab jahiliyah yang tidak punya iman dan menyembah berhala? Kenapa ya Allah loh? Pada hakikatnya kamu itu seperti mereka. Imanmu tidak punya nilai, agamamu tidak punya nilai, karena semangat keberagamaanmu itu semangatnya adalah fanatisme, sama dengan orang-orang Arab jahiliyah yang pembelaannya itu adalah karena fanatisme. Jadi kamu beragama pun bukan karena kamu anggap ini kebenaran, bukan kamu anggap ini keadilan, hanya kamu bela karena kamu fanatik, karena kamu lahir dari keluarga dengan agama tertentu, kamu bahkan tidak pernah melakukan agama itu, tidak pernah peduli dengan, tapi untuk membela agama kamu mati-matian. Bahkan kamu tidak kenal benar dan salah, pokoknya kamu bela. Atas semangat keagamaan. Dan tidak ada bedanya. Kalau kamu beragama dengan semangat fanatisme, kamu tidak ada bedanya dengan orang-orang Arab jahiliyah yang membela keyakinannya, penyembahannya terhadap berhala juga dengan semangat fanatisme. Tidak ada bedanya kamu. Agama dan iman ini diterima oleh Allah kalau kamu pahami dengan hatimu, dengan akalmu, dengan nalarmu, dan kamu terima agama ini dengan penuh kesadaran. Bukan hanya karena kamu lahir dari agama tertentu kemudian kamu bela agama ini mati-matian tanpa kamu kenal apakah agama itu benar, tanpa akal dan jiwamu sampai pada keyakinan akan kebenaran agama yang kamu anut.